wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan para ulama, para guru kita. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para beliau. Begitu juga para pengurus masjid dan mushola Sasrenceng Sawah, wabil khusus pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Irfan, serta seluruh jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada saat ini, mari sama-sama dulu kita membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Kemudian kita baca akidah mujiwalah. Kita baca Sayyidul Istighfar lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi radina billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga satu lagi dari akidah malah sebagai benteng akidah kita yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Islam. Oleh karena itu, jagalah agama ini, yaitu kita jaga dan pelihara akidah Islam ini dengan sebaik-baiknya di tengah tantangan yang saat ini yang sangat luar biasa. Benar ya, Pak? Ya, di mana ketuhanan yang Maha Esa dan yang berganti yaitu dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kita jaga itu. Allah sudah mengatakan bahwa itu lakumul Islam. Aku ridha beragama Islam. Ya, makanya betul-betul dijaga ya. Ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya.
Dan nanti di negeri akhirat akan termasuk para yang dulu. Ditekankan oleh Allah di situ wafil akhirat, di negeri akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia ini, masya Allah, ujian bagi seorang muslim begitu banyak. Allah uji, Allah pengen lihat apakah kita betul-betul masih tetap berpegang kepada Allah dan Rasul. Ya, Nabi kita Muhammad SAW juga sendiri telah mengingatkan pula bahwa beliau meninggalkan dua hal yang apabila keduanya ini kita pegang dengan teguh, dengan kuat, tidak kita melepaskannya dalam kondisi apapun, maka kita insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan Sunnah yang menjadi benteng pula bagi kehidupan kita untuk menjaga iman Islam ini. Jamaah rahimahumullah, di dalam surah Al-Mu'min ayat 11 ada doa, tapi yang ini doa yang kita amalkan, bukan buat kita. Doa ini dibaca oleh penduduk neraka. Doanya dibaca oleh penduduk neraka. Iya. Apa kata mereka ketika mereka masuk ke dalam neraka? Ya, mereka berkata, qalu Rabbana amatana nataini wa ahyaitana nataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Orang-orang kafir itu Allah sudah tetapkan tempatnya di neraka. Kalau mereka nggak percaya, terserah mereka. Allah sudah mengingat orang-orang kafir itu neraka. Ya, dalam surah Al-Baqarah jelas benar dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, sungguh mereka yang kafir baik dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka itu tempatnya kelak nanti di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dosa yang terbesar bagi manusia adalah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besarnya dosa besar adalah diantaranya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik, kemusyrikan adalah dosa yang tidak berampun kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Nah, orang-orang kafir yang masuk neraka ini, mereka baru sadar dan menyesal setelah masuk ke dalamnya. Maka dia minta kepada Allah, Rabbana amat tanas natain wa ahyai tanas natain. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan juga menghidupkan kami dua kali. Jadi berdasarkan itu Bapak dan orang itu, kita itu mati dua kali. Mati itu adalah lepasnya ruh dari jasad kita, tidak menyatu. Kematian pertama kita yaitu ketika jasad kita belum bersatu dengan ruh kita. Ruh dan jasad belum bersatu. Ruh sudah tercipta, jasadnya nyusul belakangan. Jadi ketika ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dulu disuruh bersaksi di hadapan Allah, para ruh ini. Ditanya para ruh yang dikumpulkan ini oleh Allah, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka para ruh itu sama menjawab, qalu bala syahidina. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami menyaksi, kami bersaksi, kami menjadi saksi. Kemudian barulah manusia mengalami kehidupan yang pertama, yaitu menyatunya roh dengan jasad, yaitu ketika berumur 120 hari di dalam kandungan ibu. Dimasukkan roh di situ dan diberikanlah beberapa ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari situlah manusia mengalami kehidupan yang pertama. Sampai kapan? Ya sampai di tempat nanti diambil lagi rohnya. Sekarang ini berarti kita mengalami kehidupan pertama kedua ini. Yang pertama, mulai dari alam rahim terus sampai berapa? Kita tidak tahu. Kapan matinya? Tidak tahu.
Benar ya? Apakah yang tua duluan atau yang muda duluan yang mati duluan? Kita nggak tahu. Yang sehat atau yang sakit duluan kita nggak tahu. Ya, banyakkan yang muda sekarang. Iya. Kematian itu diingatkan oleh Allah, ya. Kemanapun kita lari, takut mati, nanti mati yang nyamperin. Bener gak? Ya. Kul innal mautat allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Nabi disuruh mengingatkan kepada umatnya, kepada manusia, bahwa kematian yang kamu lari daripadanya karena takut mati, nanti mati yang datangin. Ya mati juga begitu. Benar gak media? Ya kayak itu mati. Yang hidup juga itu. Nah, kemudian setelah kehidupan yang pertama ini, berarti kita masih ada ngalamin satu lagi kematian dan satu lagi kehidupan. Kematian yang kedua, nah inilah yang menunggu kita. Betul gak? Kita kan duduk-duduk begini juga nungguin mati ya? Nungguin mati. Apa yang kata-kata? Yang penting diingat adalah bukan kematiannya yang kita pikirkan, tetapi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi mati yang datang, yang kita nggak tahu kapan datangnya. Maka itulah orang penghuni neraka ini, benar ya, kehidupan yang kedua kan di kehidupan kita setelah kiamat. Dia berkata di neraka itu sebagai tanda penyesalan, ya wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, menghidupkan kami 2 kali, faktarofna bidunubina. Maka kami baru menyadari sekarang ini akibat dari dosa-dosa yang telah kami perbuat dulu. Sadarnya di mana? Neraka Allah. Kalau mau sadar di mana? Sini. Maka dia minta fahal ila khurujin min sabil. Nah, ini masuk ya Allah. Kami sekarang menyesal. Kami baru sadar dengan dosa-dosa yang telah kami kerjakan. Masih adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Kalau bisa diberikan lagi kehidupan untuk memperbaiki. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 100%. Itu ada lagi diceritakan oleh Allah berkaitan dengan orang yang kafir pula. Ketika salah seorang di antara mereka orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala mati, apa kata dia? Qala rabbirji'un la'alli qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Wahai Tuhan, kembalikanlah kami hidup kembali ke dunia. Udah mati nih ya, ngomongin. Udah mati baru minta. Ya, rabbirji'un, wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia lagi. La'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Untuk apa kalau kami kehidupan lagi? Supaya saya ini bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu waktu hidup saya nggak kerjain. Gitu. Nyeselnya udah mah? Macam-macam. Biasanya belakang tuh ya. Apa kata Allah? Minta dihidupkan lagi, udah mati. Emang belum waktunya hidup. Kala nggak bisa gitu. Nggak bakalan terjadi. Ya, kenapa? Telat. Ya, mau berbuat baik nunggu mati dulu telat. Iya, udah mati baru pengen berbuat baik. Kemarin waktu dikasih itu, mana aja, macam-macam aja. Ya, lupa kepada Allah. Bahkan agama Allah dilecehkan, dihinakan, segala macam, didustakan. Orang-orang yang baiknya disingkirkan. Masya Allah. Dulu merasa berkuasa begitu hebat. Nah sekarang kalau mau mati, kalla tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omongan kamu itu, kalau seandainya saya nanti hidupkan kembali, balik lagi ke dunia, saya akan berbuat baik, yang dulu saya nggak kerjain itu cuma ngomong doang, ngada-ngada gitu. Ntar juga dihidupi lagi bandel lagi. Misalnya begitu.
lagi ini, maafin saya, ampun ibadah sih nggak ulang gadah, bener gak ya? Karena nggak tegang, ya udah begini. Masa bandel lagi tuh? Nah, gitu sama, lagi sakit ya, ya Allah, bener gak ya? Sehat tuh kalah sih. Bisa nggak begitu? Sama juga sering kita dengar ceramah dari para kiai kita di YouTube sudah lihat. Kalau lagi naik pesawat misalnya, naik pesawatnya tenang, jalannya enak. Kira-kira banyak yang zikir, banyak yang nah, itu deh tidur yang kalau puasa Allah. Tapi begitu dikasih goncangan, wah langsung ya Allah. Memang begitu. Ya, duit juga nggak keingetan kalau kapan lagi goncang begitu. Ya apalagi goncang dua, yang keingetan Allah. Duitnya di mana-mana udah tahu. Nah, lagi ini Allah ya Allah selamat ya Allah selamat. Nah begitu diselamatkan tenang lagi yang dicari apa dia kan? Duitnya tadi di mana ya? Gitu. Ya manusia kita berarti kita ini. Ya ini kan diingetin namanya. Jadi kalau sudah mati di mana tempatnya? Kami waraihim barzahun ila yaumil aduh. Di belakang di depanmu itu udah ada alam barzah. Jadi orang kalau mati tinggalnya di alam barzah. Sementara transit dulu di situ. Nah di alam barzah itulah manusia merasakan dulu bonus dari perbuatannya. Kalau beramal kebaikan, beramal saleh, maka insya Allah ya alam barzah menjadi Allah min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surga. Tapi yang hak kepada Allah, maka alhamdulillah min dzalik. Alam barzah menjadi kufrah min barid mi'raj. Itulah mengapa kita sering mendoakan orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang mukmin, yaitu kalau mereka sudah meninggal dunia sering kita doakan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qurratan min dzalik. Karena mereka butuh itu. Jadi orang yang sudah di alam barzah yang dibutuhkan hanya doa. Doa saja yang dibutuhkan. Ya, dari orang-orang yang hidup, dari keluarga dan dari saudara-saudara. Ya, begitulah manusia Allah ingatkan. Jadi di surah Al-Mu'min ayat 11 tadi, udah masuk neraka nyesel. Kalau bisa ada jalan keluar dari neraka. Sebab udah masuk nggak bisa keluar. Kecuali orang-orang beriman keluar dengan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian diceritakan lagi tadi surah Al-Mu'min, udah mati kita balikin ke dunia ya. Bahkan ada lagi di dalam surah Al-Munafikun mau mati minta tunda. Ada nggak? Ada. Ya. Dia minta tunda, jangan sampai sekarang matinya, tunda sebentar lagi aja, kasih waktu sebentar. Untuk apa? Dia sama nanti. Kalau dia dikasih tunda, dikasih terus sebentar, ya, baru dia ngomong fa'as sadaqah wa akum minas sholihin. Ya, nanti dah kalau dikasih sebentar nggak jadi mati sekarang, saya mau banyak sedekah dan saya mau jadi orang baik. Iya. Ya, itulah pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita sebenarnya. Sedangkan bagi orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya dengan kebaikan, maka itu insya Allah akan menuai banyak manfaat. Satu di antaranya tadi sudah diingatkan oleh guru kita, ya, ngerjain pengajian setahun sekali ya nanti, oke ya, yaitu puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Nah, iya kalau nggak mau sehari aja Arafah ada juga. Ya Tarwiyah enggak, Arafah kagak, sehari enggak. Puasa sunat ini benar, puasa sunat ini benar, tapi nilainya tadi kita lihat. Puasa Arafah yang satu hari saja kita kerjakan menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu nih, setahun banyak dosa kita kira-kira. Karena Allah sendiri dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Hai manusia, hamba-hambaku kata Allah, kamu itu bikin dosa mulu siang dan malam. Aku ini mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosa. Nah, salah satu di antara terhapusnya dosa itu Allah kasih sarananya, puasa.
tahunya tarwiyah. Kalau nggak ngerjain juga terserah yang bersangkutan dah. Benar nggak ya? Udah dijelaskan tadi di puasa Arafah itu 10.000 pahalanya kebaikan. Dikabulkan sekarang. Ya. Gambar rahmatullah barangkali untuk mengingatkan kita. Ya. Yang penting pertama adalah kita jaga akidah Islam. Ya, akidah Islam kita yaitu jangan sampai lupa password untuk berkunjung kepada Allah dalam keridhaan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini passwordnya. Kalau ini kita lupa nggak masuk. Passwordnya kan Rasulullah juga bilang kan, ya barang siapa yang nanti di akhir umurnya bisa mengucap la ilaha illallah dan pada jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dan pada jannah. Barang siapa yang di akhir umurnya bisa mengucap dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Masalah nanti masuk surga yang cantik gimana, apakah langsung harus transit dulu, itu sangat tergantung kepada amalannya. Benar ya? Tapi tentu kita berharap agar masuk ke dalam surga langsung tanpa transit dulu ke tempat yang berbahaya. Benar ya? Karena dalam doa kita diajarkan begitu oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia ini juga selamat, di akhirat juga selamat, dan selamat di akhirat itu adalah terhindar pula dari api neraka. Sebab ada juga yang selamat ke surga tapi transit. Ya. Ini mengingatkan kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, keluarga dan keturunan kita untuk menjaga akidah Islam ini dengan sebaik-baiknya, dan juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu beramal dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup, tadi kita baca surah Al-Fatihah, doakan guru kita ya yang yang semalam haul ya, itu ya Abdul Rahim ya, mudah-mudahan beliau selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan di Allah miliar jannah. Itu juga dari kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mereka semua yang mendapat limpahan rahmat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah yang kami sampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Banyak berikan itu dari saya. Mohon koreksi dan perbaikannya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.